yang sempat viral kemarin itu memang banyak memakan pikiran banget, saking takut banget. Pas saya cek di internet gitu kan ada siaran ulang hari ini, iya bener tayangan ulang. Itu saya kepikiran sampai saya turun berat badan itu. Ya jadi beberapa waktu yang lalu aku tiba-tiba difitnah, terus dituduh ya kan, terus tiba-tiba juga dihujat ya. Aku tahun lalu tuh nggak tahu. Di tahun lalu pada saat aku lagi hamil aku nggak tahu. Tahun lalu tiba-tiba difitnah, tiba-tiba aku yang tertuduh, aku malah nggak tahu kan. Kaget, sedih banget. Yang kena bukan cuma aku, tapi keluargaku gitu. Yang tertuduh, terus dihujat, difitnah gitu. Jadi benar-benar kayak sedih, shock banget. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Selama engkau bertobat, selama engkau minta ampun, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita jami'an seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali kita kembali bertemu dalam acara kajian hati. Tenangkan hatimu. Dan senang sekali saya Zizi Syahab di sini menemani Aa Hilman yang sudah hadir. Alhamdulillah, apa kabar A? Alhamdulillah sehat, senang, bahagia. Bahagia alhamdulillahirabbil alamin. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid At-Thohir Tapos Depok bersama bunda-bunda cantik yang sudah hadir di sini. Pembahasan kita adalah pendosa yang menginginkan surga. Masya Allah, jadi selain kita mendengarkan tausiah dari AA, akan ada muhasabah dan juga doa bersama insya Allah. Jadi gimana A, kalau kita membahas tentang seorang pendosa seperti saya tapi ingin sekali masuk surga. Baiknya seperti apa nih harusnya kita melakukan apa di dunia A? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Iya A. semua di antara kita pasti punya dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kullu bani Adam khotoun, wa khairul khotoina at-tawwabun. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera bertaubat, memperbaiki dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai manusia biasa wajar kita punya dosa, wajar tidak? Punya salah, wajar atau tidak? Jadi wajar selama dengan dosa itu segera kita bertaubat dan memperbaiki diri. Maka tema kita kali ini adalah pendosa yang merindukan surga. Hal itu sesuatu yang memang harus kita usahakan. Selama kita mau bertaubat, selama kita mau minta ampun, percayalah masih ada rahmat Allah yang begitu besar untuk kita. Bahkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Kata Allah, wahai hambaku yang pernah melampaui batas, berbuat kesalahan. Allah enggak bilang, "Hei pembunuh," tidak. Allah tidak bilang, "Hai pemabuk," tidak. Allah tidak bilang, "Hai pezina," tidak. Tapi dalam ayat ini Allah sampaikan, "Wahai hamba-hambaku." Coba bayangkan, kalau Bunda dipanggil hamba oleh Allah, senang atau tidak?
Bahagia atau tidak? Berarti hamba itu seseorang yang sangat dekat dengan Allah, betul? Dan bagi orang yang pernah berbuat dosa, Allah panggil, wahai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Selama engkau bertobat, selama engkau minta ampun, innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita jami'an seluruhnya. Maka percayalah, ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Setuju? Percayalah, rahmat Allah itu lebih besar daripada kesalahan kita. Maka jangan sampai kita terpuruk, terjatuh gara-gara dosa yang pernah kita lakukan. Segera bertaubat, segera minta ampun. Kenapa? Catat kalimat ini ya. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia bertaubat, daripada orang yang soleh, sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Jelas? Percayalah, ampunan Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat besar. Disitulah Allah berikan kebaikan kepada kita. Maka untuk kita para pendosa, jangan pernah putus asa, tetap inginkan surga. Dan semoga kita semua Allah izinkan masuk ke dalam surga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jadi seperti apapun dan apapun yang pernah kita lakukan di masa lalu, Allah Maha Pemaaf, Allah memberikan kita kebaikan, dan insya Allah kalau kita mau berusaha, Allah akan memberikan surga kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ustadz, kayaknya sudah waktunya untuk tanya jawab ya. Karena dari awal tadi ibu-ibu juga udah semangat banget ngangkat tangan. Oke, di sini siapa yang mau bertanya boleh angkat tangannya ibu-ibu. Silakan ibu. Nama saya Ibu Ramlah. Ya. Mungkin saya sedikit bercerita Al-Hilman ya. Boleh Bunda, silakan. Bunda. Saya istri seorang pelaut. Istri seorang Pelaut. pelaut. Mungkin semua jamaah tahu kalau seorang istri pelaut pasti sering ditinggal ya Hilman. Mungkin karena sering ditinggal, mungkin hari-hari ada rasa kesepian ya. Di masa lalu imannya masih sangat sedikit lah. Mungkin ilmu agamanya juga masih sangat tipis. Jadi mengisi keseharian saya aktif di fitness. Fitness, ya. Banyak yang tahu kegiatan di fitness mungkin kita bercampur ya, laki dan perempuan. Dan di situ mungkin karena saya jauh, ditinggal sama suami. Dan mungkin karena imannya tipis, mungkin saya tergoda dengan sesama member fitness. Kita setiap hari latihan bareng. Dan setelah itu, setiap saya sholat, saya merasa sangat berdosa Hilman. Hari demi hari saya sholat, saya berdoa, ya Allah, saya pengen keluar dari tempat fitness. Mungkin akhirnya saya ketemu dengan anak angkat saya, kebetulan dia mutawif, yang dia tinggal di Mekah. Dialah yang memberikan jalan buat saya, ayo mah umroh. Karena saya sudah berkali-kali, saya pengen lepas dari teman-teman gym saya itu, saya kok susah sekali. Mulai mendaftar umroh, tapi belum selesai sampai di situ, karena saya baru mendaftar belum lunas. Saya kena ujian, pada saat saya mau melunasi umroh saya, motor saya hilang dan di dalam jok saya uang pelunasan saya kurang lebih 10.700.000. Akhirnya, aduh saya nggak bisa berangkat nih, ya kan? Akhirnya saya, aduh ya Allah saya nggak jadi berangkat nih, motor hilang, uang pun hilang.
Tapi anak angkat saya menelpon dari Mekah, ayo mah berangkat, sisanya nanti saya yang tambahin. Akhirnya saya dapat telepon itu, saya pun menangis. Apa ini jalan Allah? Oke. Terus? Jadi pertanyaan saya, adakah doa yang mungkin doa-doa yang saya bisa menebus kesalahan saya di masa lalu? Doa-doa terbaik mungkin buat saya supaya apa yang pernah saya lakukan di masa lalu Allah maafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Iya. doa untuk menguatkan hati Baik. dari yang tidak baik, silahkan. Baik Bunda. Iya Beliau sudah mau bercerita kepada kita, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Betul apa betul? Dan kita itu harus terus yakin kepada Allah bahwa sekelam apapun kita, seburuk apapun kita di masa lalu, percayalah masa depan yang Allah siapkan insya Allah jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Setuju? Amin ya Rabbal Alamin. Maka beliau bertanya, apa yang menguatkannya? Doa. Apa doanya? Nah, coba kita akan pelajari. Pertama, untuk kita semua yang merasa banyak dosa, sering berbuat dosa, yang pertama perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Sesungguhnya istighfar itu menenangkan hatimu. Istighfar itu membersihkan hatimu. Istighfar itu menghapuskan dosamu. Istighfar itu melancarkan rizkimu. Astaghfirullahalazim. Perbanyak istighfar. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, setiap manusia berbuat dosa, maka Allah tandai titik hitam dalam tubuhnya. Coba tanya, kalau tubuh kita ada warnanya, kira-kira warna tubuh kita apa? Kalau kata mah hitam banget. Betul apa betul? Jadi setiap berbuat dosa titik hitam. Berbuat dosa titik hitam. Berbuat dosa titik hitam. Dan ketika kita membaca istighfar, maka noda hitam itu dihapus oleh Allah. Astagfirullah dihapus. Astagfirullah dihapus. Astagfirullah dihapus. Maka yang pertama, Bunda sayang, perbanyak baca apa? Istighfar. Yang kedua, ada satu doa agar doa ini kita bisa terus ditegarkan di jalan Allah, dikuatkan di jalan Allah, dan tidak dicondongkan lagi kepada sesuatu yang tidak baik setelah Allah berikan hidayah kepada kita. Doanya apa Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Ali Imran ayat 8. Kita baca doanya, satu kali, Bunda jamaah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami ke dalam kesesatan, kesalahan setelah Engkau berikan kami hidayah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang.
Itu doanya Bunda amalkan. Semoga Bunda bisa lebih tegar dalam hidup. Jangan lagi berpaling kepada yang lain ya. Jaga hati, jaga diri, agar kemudian Allah menjaga kita dalam kebaikan. Sekali lagi kita berikan semangat buat Bunda yang tadi bertanya, boleh. Apa yang kita pernah lakukan itu, oh ternyata hanya kerugian. Banyak ngebuang waktu hanya untuk kesenangan sesaat. Namanya berkhianat itu udah pasti kesalahan terbesar. Tampil di depan pasangan itu merasa tidak kita bungkus serapi mungkin, tidak ada masalah. Itulah yang menjadi penyesalan terbesar saat ini. Jadi pasangan pun tidak pernah tahu apa yang pernah saya lakukan. Sampai hari ini tidak pernah tahu. Dan mungkin kalau disampai nonton, entahlah ya, tapi ini pengakuan apa ya, keberanian saya untuk memberikan pengakuan. Karena dia tidak pernah tahu, saya selalu tampil menjadi istri yang terbaik. Belajar sabar, belajar mengatasi kesepian itu banyak hal. Yang positif mungkin ya tadi dengan mungkin banyak-banyak istighfar, mungkin saya dulu tidak melakukan itu. Aku pikir semakin kesini saya semakin mempersempit pertemanan saya. Mungkin jalan Allah untuk menjauhkan saya dari teman-teman saya yang dulu membawa saya mungkin salah.